Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video saya di channel Barang Ruwet. Di video saya kali ini saya akan melilit trafo SMPS Gajun, melilit mulai awal sampai selesai, sampai tes ke rangkaian seperti ini. Nah, seperti ini bro rangkaiannya, amburadul ya. Nah, seperti ini, dan ini trafonya, koker ini. Ini trafo bekas televisi 14 inci merek Sharp. Dan untuk gapnya sendiri saya pakai gap 1 mili. Nah, kelihatan bro ya, 1 mili gapnya. Nah, ini kelihatan 1 mili. Oke. Nggak bisa fokus, maaf. Nah, oke, gapnya 1 mili. Untuk isolasinya saya pakai isolasi putih agar lebih mudah untuk mengisolasi. Ini hanya untuk contoh saja, bila mana kawan-kawan yang ingin membuat SMPS Gajun gagal, dan ini buat referensi saja. Oke, semoga bisa dipahami. Sebelumnya yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like, komen. Ini saya memakai tembaga bekas, saya lupa tembaga bekasnya apa juga saya lupa. Untuk ukurannya sendiri ini kalau tidak salah 0,5. Untuk sekunder, untuk primer, maaf, untuk primer saya pakai 1 helai, untuk sekunder saya pakai 2 helai, dan sama-sama 0,5 semua ini. Oke, pertama-tama kita kasih tanda dulu seperti ini, putih di sini. Terus ini saya putar ke kiri. Nah, di sini ada tanda putih lagi. Ini sebagai titik awal lilitan. Oke, akan saya gulung dulu lilitan awal. Oke, ini warna putih, ini untuk awal lilitan. Akan saya solder dulu. Oke, sudah saya solder. Kemudian ini lilitannya searah semua ya. Kalau arahnya ke sini,
ke sini semua. Kalau ambil arah ke kiri, kiri semua, tapi saya ambil arah ke sini ya. Jadi nanti semuanya ke sini semua. Dan ini lilitan primer pertama. Jadi jangan di skip karena ini kunci keberhasilan juga, buat referensi ya. Jadi ini nanti akan saya skip videonya ya, biar nggak terlalu lama. Jadi akan saya potong. Oke, kembali lagi. Nah, seperti ini hasilnya lilitan primer pertama ya bro. Dan lilitannya tidak begitu bagus, agak acak-acakan sedikit, tapi nggak apa-apa, buat coba bisa. Ini hanya untuk contoh ya. Oke, sedikit saya jelaskan. Ini kan putih awal lilitan dan ini akhir lilitan. Oke, akan saya solder dulu. Oke, selesai. Dan ini akan saya isolasi pakai isolasi plastik seperti ini. Kita jenguk aja ke rumahnya, tapi ada apa-apa sama Yona. Oh iya benar-benar. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang aja ya. Akan saya bakar sedikit biar lebih merekat. Nah, oke. Dan ini nanti untuk lilitan kedua. Ini lilitan primer pertama, nanti dilanjut setelah ini lilitan sekunder pertama. Jadi bila mana ini awal lilitan primer, otomatis untuk membuat lilitan sekunder pertama di sebelah sini, arahnya lawannya di sini ya. Jadi ini untuk baris primer, ini untuk baris primer, ini untuk baris sekunder. Oke, akan saya lilit. Khawatir aja sama keadaannya Yona, soalnya kan dia baru kehilangan calon suaminya. Akan saya solder di sini di tanda putih ini untuk awal lilitan.
Untuk arah lilitannya masih sama, Biasanya ya lo bibit ke kanan ya. ini udah di Oke, akan saya lilit. untuk cuci baju gue sama mami kenapa kamu cuci? Jangan aku mau cuci baju kamu sih Ren. Kan kamu rantai aku. Kamu bisa bilang ke gue untuk bukain. Oke, ini lilitan sekunder pertama. Ini buat primer pertama ya, kelihatan ya. Ini sekunder pertama. Sekarang saya akan melilit lagi sekunder kedua. Dan ini tanda titik, ingat ini awal, akhir. Untuk pelilitan sekunder kedua itu awalnya dari sini, terus akhirnya ke sini. Jadi tengah-tengah nanti digabung sama ini, nanti jadi CT. Sama seperti kamu, penting banget untuk tetap terlindungi. Kupilih Aqua yang melindungi ekosistem. Maaf, mungkin videonya nanti agak lama karena saya akan membuatnya pelan-pelan saja biar mudah dipahami. Oke, ini akan saya solder di sini. Diperhatikan ya, solder di sini. Sama seperti kamu, penting banget untuk tetap terlindungi. Kupilih Aqua yang melindungi ekosistem sumber, mineral, dan prosesnya. Bersama-sama kita terus melangkah. Gratis dari Mini Oreo. Bagi yang sudah memahami SMPS Gajun ya bisa dilihatin saja, atau bila saya ada kekurangan ya mohon maaf, karena saya membuat video ini tidak bermaksud untuk menggurui atau apa. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Barangkali ada yang membutuhkan, hanya berbagi ilmu yang saya miliki, itu saja ya. Dan saya tidak bermaksud untuk menggurui atau sok pintar. Jadi bila mana ada penyampaian yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar nanti. Oke, kembali lagi ke trafo. Dan ini lilitan sekunder kedua, arahnya tetap ke kanan ya. Oke, akan saya lilit. Oke, proses pelilitan sekunder kedua selesai. Nah, kelihatan ya. Ini tanda putih awal lilitan, akhir lilitan, awal lilitan, akhir lilitan. Ini nanti akan saya sambung di sini. Saya teguk seperti ini. Dan ini jadi CT. Oke, ini tinggal yang terakhir, pelilitan primer kedua. Ingat, ini tanda titik awal lilitan,
dan di sini akhir lilitan. Jadi untuk lilitan primer kedua sama, awalnya dari sini kita sambung di sini, akhirnya dari sini. Nanti pemakaiannya itu samping kanan, samping kiri, tengah tidak dipakai, alias hanya untuk CT nya primer saja, tapi tidak dipakai, yang dipakai kanan dan kiri. Oke, akan saya lilit. Mami cuma jujur sama aku. Mami sengaja kan ngejatuhin Mas Aldo. Hah? Mami nggak nolongin Mas Aldo kan? Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu kok percaya omongannya si Yona? Oke, Sekarang gini, kita ini akan saya sambung di sini. supaya kita dapet yang lebih ampuh lagi. Gimana sih kamu ya? Udah. Oh, pas kamu gini. Anak-anak kamu gini. Aduh, kamu apa-apaan sih? Itu kan kamu punya Mami. Aku harus ambil kalung itu. Oke, akan saya gulung. Oke, pelilitan trafo sudah selesai, bro. Nah, Harusnya keluarganya yang lebih berhak. Jadi aku oke, mau balikin ini sama Mama. dan saya ingin mengatakan ya, bila mana output nanti output sekunder mungkin agak sedikit pincang karena ini tidak saya hitung berapa lilitnya, saya tidak hitung. Karena apa? Biar untuk menghemat waktu. Kan ini untuk referensi saja, karena banyak yang gagal membuat SMPS Gajun. Dan ini untuk meminimalisir kegagalan tersebut ya dulur. Oke, ini sudah selesai. Dan saya kasih tahu ya teman-teman, untuk primer untuk awal lilitan dapat positif elko primer. Nanti di rangkaian ini nanti dapat positif ini. Nah, positif ini untuk awal lilitannya. Untuk akhir lilitan ini dapat drain gajun atau kabel merah gajun. Dan untuk sekundernya ini, tanda putih ini, awal lilitan dapat negatif. Untuk akhir lilitan menjadi positif. Oke, Ferit akan saya pasang. Nah, akan saya pasang. Videonya sedikit lama nggak apa-apa ya dulur, agar bisa dipahami, nggak banyak yang dipotong-potong. Oke, ini Feritnya akan saya isolasi dulu. Oke, sudah selesai proses pelilitan trafonya tadi. Mungkin agak sedikit lama ya. Ini tinggal tes kerangkaian dulur. Rangkaiannya ini maaf, trafo saya geser ke sini dulu ya. Nah, digeser di sini.
Untuk spesifikasi rangkaian, ini MOSFET-nya tidak standar gajun. Ini kalau tidak salah MOSFET 6 ampere. Jadi nanti saya tidak akan tes load ya. Oke. Maksudnya itu trafonya ini berhasil apa tidak. Oke, akan saya pasang di rangkaiannya dulu. Oke, ini sudah saya rangkai ya. Kenapa kok saya rangkai dulu? Karena biar tidak lama ya. Dan ini dioda arah positif, bisa dilihat ya. Nah, ini tanda putihnya ini. Nah, ini tanda putih. Ini dioda 3 kaki. Ini jadi negatif ya. Negatif elko sini. Dan yang akhir lilitan ini jadi positif. Positif elko. Kalau yang tengah sini ini jadi CT. Dan bisa dilihat di sini lagi. Nah, ini maaf. Ini bagian primer kabel merah. Ini dapat jalur positif elko. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini negatif elko. Ini yang di sini positif elko, arahnya ke sini. Nah, ke kabel merah sini bisa dilihat. Nah, oke, dari sini sudah paham ya. Dan sekarang tinggal pengetesan trafo, bisa keluar tegangan atau tidak, karena kebanyakan kegagalannya itu, bang, kok nggak bisa tegangan, kok nggak bisa keluar, kenapa, solusinya ini itu. Oke. Sebelum pengetesan, kasih pengaman dulu bohlam 100 watt. Lumayan ya, banyak juga. Ini tuh baru Bila bohlam ini dicolokkan ke listrik, mati. Apa itu? Hidup sebentar lalu mati. Berarti bagian primer sudah oke. Masih terus seperti ini, aku ceraikan kamu. Apa kamu bilang? Kamu mau cerain aku? Iya. Kamu mau cerain aku? Bisa hidup? Kamu bisa hidup? Bisa cari uang sendiri? Bisa nggak? Nggak usah banyak omong kamu ya. Yang ada juga aku yang cerain kamu. Oke, ini sudah terpasang, kelihatan ya. Bisa miskin seumur hidup. Kelihatan sudah terpasang. Makanan buat aku. Oke. Kamu ya. Waduh, nggak cukup ini bro. Di sini saja. Suami bikin pusing aja. Kayaknya aku bisa manfaatin Ini Probe untuk kasih sertifikat Com. rumahnya. Buat bayar utang. Ini Probecom saya taruh di CT saja.
dan yang merah nanti bisa ke negatif elko atau positif elko. Dan ini akan saya ganti saja ya, biar enak ya, saya ganti ini. Oke, kelihatan jelas ya. Minta buat ngajarin Rosalinda sepeda. Oh gitu. Oke, Lo nggak bisa bawa sepeda, Ros? Ya gitu deh Za, masih belajar. Masih belajar. Ya udah kalau gitu kita mau lanjut lagi. bisa dilihat ya. Kayaknya luka deh. Sakit? Ini Ya, mending bisa gua dilihat. sama air deh. Buat bersihin lukanya. Ini Enggak, sini, kayaknya pas jatuh tadi nggak tahu ke kenapa sini. sakit banget. Nah, Coba lihat. Nih, gua selalu standby plaster karena gua tahu. dan ini stop kontaknya. Ini punyanya solder, saya cabut dulu. Oke deh. Kayak kamu gue taruh di sini. Sarah, lo bisa ngobatin orang gak sih? Lo kalau mau obatin, bersihin dulu lukanya. Nih, gue tauin. Udah disiram ini bang. Oke, kita tes apakah trafonya bekerja dengan baik atau tidak. Terkadang teman-teman gagal, ada yang bilang alasannya mungkin lilitan kurang kencang atau apa ya, itu belum tentu juga. Oke, akan saya tes dulu ya. Jangan lupa perhatikan bola lampu. Oke, akan saya colokkan ini. Ini ya, akan saya colokkan. Perhatikan AVO dan bola lampu. Nah, keluar 32. Oke, akan saya pindah probenya. Nah, min 34, plusnya 32, berarti selisih 1 lilit ya. Dan saya sudah bilang tadi, saya tidak melilit, saya tidak menghitung berapa lilitan. Saya tidak menghitung karena ini hanya untuk referensi teman-teman saja. Oke. Kakek ingin tahu apa gigi palsunya bisa punya ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat. Nah, kalau totalnya 65,9. Terus ada yang bilang tegangan tidak bisa stabil. Ada. Jadi kalau tidak bisa stabil itu AVO-nya ini itu harus bisa menahan frekuensi tinggi. Jadi tidak bisa pakai AVO jenis biasa, bisa pakai jenis analog seperti ini karena AVO analog kebanyakan netral ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga bisa membuat referensi. Intinya kunci untuk pembuatan SMPS Gajun itu, untuk menurut saya pribadi, selain dari kerapatan lilitan, kerapian lilitan, untuk
awal lilitan dan akhir lilitan itu juga mempengaruhi keberhasilan untuk pembuatan SMPS Gajun. Oke, ini coba saya cabut ya. Perhatikan avometer. Dia akan turun karena ada resistor beban ya, dia akan habis sampai mendekati 0. Nah, habis terus. Kalau ini saya colokkan kembali, dia akan naik dan lampunya hidup sebentar lalu mati seperti ini. Oreo soft cake. Sekarang isi lebih banyak, cuma 2.000. Nah, dia akan kembali ke semula. Untuk lebih memastikan, saya akan mencoba kasih beban lampu 5 watt ya. Atau bisa juga pakai lampu 100 watt ini juga bisa. Oke. Akan saya copot dulu lampunya. Oke, ini lampu tadi yang saya seri di bagian input primer. Karena ini primer sudah oke, tegangan sudah keluar, jadi ini saya cabut. Saya akan coba tanpa lampu ini, apakah ada problem atau tidak ya. Semoga saja tidak ada problem. Oke, ini masih sama. Perhatikan avo. Akan saya colokkan. Alhamdulillah ternyata tidak ada problem ya. Tegangan stabil di 65 ya. Dan akan coba saya kasih beban lampu. Oke, perhatikan lampu dan avonya. Oke, semoga saja ternyata nyala. Dari lahir, Arasha 64 bukan rice bag. drop Meski di 99% kuman namun lembut di kulit. Kandungan susu dan berasnya tetap jadi pilihanku sampai sekarang. drop ke 54. Pesanannya segera diantar ya. Oke, untuk drop bisa dikarenakan ini saya cabut dulu ya. Oke, ini sudah selesai, rangkaian sudah oke. Ini kalau dikasih amplifier OCL 150 watt dengan tegangannya kan 32 ya, anggap saja 32. Meskipun pincang tapi bisa menghidupkan power rumahan. Jadi kalau ingin tidak pincang ya harus benar-benar disamakan ya untuk lilitan sekunder. Dan ini tadi saya melilitnya itu asal-asalan. Tapi Nek, Nek kan udah tua. Untuk Juga. apa itu Nek nggak mau nanti Nek tambah parah. SMPS Gajun, bila mana ada kegagalan itu kemungkinan tidak didasari ya, itu menurut saya, untuk pengalaman saya sendiri. Jadi ini buat referensi teman-teman bila mana yang sering gagal membuat SMPS Gajun. Itu tadi video saya untuk malam hari ini. Dan bila mana saya ada kesalahan penyampaian atau apa, saya mohon maaf, karena saya juga belajar dan kita sama-sama juga belajar untuk membuat SMPS ya. Ini tadi seperti ini, dan trafonya juga
belum rapat ya, tapi tidak berderik. Untuk masalah drop tegangan itu bisa dikarenakan resistor ini kurang dan juga MOSFET tidak memadai ya, ampere kurang tinggi, dan trafo untuk transfer induksi kurang bagus bisa. Dan intinya kunci membuat SMPS Gajun, perhitungannya itu menurut saya ya, saya tidak memakai rumus atau apa, menurut saya itu di bagian primer ini juga mendukung juga untuk menunjang outputnya. Misalkan dari MI filter, dioda primer, ini dioda primer saya pakai 10 ampere, elko nya ini 220 UF kalau nggak salah, 220. Nah, 220 UF 400 volt ya. Ini kecil. MOSFET-nya ini kecil juga, dan ini rencana saya pasang di OCL 150 memang. Dan saya tidak mengejar ampere yang tinggi, mungkin 3 ampere cukup. Ini MOSFET 6 ampere, mungkin kalau kita load jadi 3 ampere, keluar 3 ampere dengan tegangan 3 volt itu sudah lumayan lah. Sudah lumayan buat speaker 8 in, 10 in yang biasa itu juga sudah lumayan untuk menghemat biaya. Dan sebagian seluruh komponen ini sebagiannya itu bekas. Ini resistor senubernya ini ukurannya 100 ohm 2 watt. Ini 102 atau 1 nano 1 kV. Untuk elko nya ini saya seri karena ini ukurannya sebenarnya ini waktu pembuatan trafo sebelumnya saya kasih tegangan 45 bahkan sampai 60 volt. Jadi ini untuk membuat referensi buat teman-teman, jadi saya copot trafo yang saya pakai di sini. Intinya membuat SMPS itu kita harus bagaimana caranya membuat induksi magnetik yang kuat untuk transfer di trafonya, dan bahan feritnya juga harus bagus. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Dukung terus channel saya agar saya semangat memberi sama-sama berbagi ya. Akan saya berbagi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.